Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Intan akan menjelaskan materi kelas 3 di bab 3 di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini Bu Intan akan menjelaskan materi tentang menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Kita akan mempelajari yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbakti kepada guru. Dan yang ketiga, yaitu sikap hormat kepada orang lain. Materi yang pertama, yaitu orang tua dan guru. Orang tua dan guru memiliki jasa yang besar bagi kehidupan kita. Berkat orang tua, kita dapat tumbuh dengan kasih sayang, dan berkat guru, kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebagai seorang muslim, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama-sama. Materi yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimuat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu, seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan kata "ah", dan jangan kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang baik. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga mengajarkan umat untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah, keberkahan dalam hidup, ridho dan Allah. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Nah, di sini ada hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melaksanakan perintah orang tua yang sesuai dengan perintahnya Allah. Bersikap sopan dan berkata lemah lembut, menjaga nama baik orang tua dengan berbuat baik, bersedekah atas nama orang tua apabila keduanya telah meninggal dunia. Yang terakhir, bersilaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dari orang tua yang telah meninggal. Selain itu, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, baik ketika hidup maupun sudah meninggal. Apa doanya? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Nah, yang kedua yaitu ada berbakti kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita setelah ayah dan ibu. Dengan menghormati dan berbakti kepada guru, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita berbakti kepada guru. Yang pertama, melaksanakan perintah guru. Yang kedua, bersikap sopan dan berbicara lemah lembut. Yang ketiga, melaksanakan perintah guru. Yang keempat, mendengarkan guru saat mengajar. Yang kelima, mendengarkan nasihat guru dan melaksanakannya. Yang keenam,
kita harus bersikap rendah hati. Yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan guru ketika guru sedang berbicara. Yang kedelapan, tidak malu bertanya saat kalian merasa kesulitan. Selanjutnya, jangan lupa mendoakan guru baik ketika masih hidup maupun yang sudah meninggal. Selanjutnya, bagaimana cara yang ketiga yaitu ada sikap hormat kepada orang lain. Coba kita lihat, selain orang tua dan guru, kita juga harus menghormati orang lain. Dalam bergaul, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Ada perbedaan agama, warna kulit, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita bersikap hormat kepada orang yang lebih tua? Yang pertama, bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, tidak mencintai hati. Yang ketiga, memberi salam ketika kita bertemu. Yang keempat, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Nah, bagaimana nih kalau sikap hormat kita kepada teman-teman kita yang ada di sekolah? Yang pertama, memberi salam ketika kita bertemu, tolong menolong dalam berbuat kebaikan, saling menghargai, bersikap ramah, dan tidak melukai hatinya. Dan yang terakhir, ada sikap hormat orang yang lebih muda. Bagaimana? Yang pertama, menjadi contoh teladan yang baik. Yang kedua, memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga, membantu jika ada teman yang kesulitan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dalam materi menghormati dan menghargai kedua orang tua serta guru. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.